Ustaz, buka puasa jam berapa? Kenal 18, 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Salam satu hati, satu saudara di bawah naungan Rumah Kaki Seribu. Tepuk tangan. Salam olahraga. Papua Barat. Terima kasih. Yang saya muliakan Ketua MFP Papua Barat, yang saya hormati seluruh anggota Forkopimda Provinsi Papua Barat, ada Panglima, ada Pak Kapolda, ada Pak Kabinda, lama tidak jumpa. Rasanya kangen karena ini sudah memasuki bulan akhir dari Ramadan 1443. Pak Kepala Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pejabat Sekretaris Daerah Pak Wanataba, Ketua Umum KONI Papua Barat, beserta seluruh jajaran pengurus KONI, baik provinsi maupun juga kabupaten, para pimpinan cabang olahraga Provinsi Papua Barat, para atlet, pelatih, ofisial cabang olahraga peserta PON 21 tahun 2004 yang saya hormati, para asisten sekda Papua Barat, seluruh pimpinan OPD provinsi maupun juga kabupaten Manokwari yang hadir, seluruh tamu undangan, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridhonya pada hari ini kita boleh melaksanakan rapat koordinasi antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan KONI Provinsi Papua Barat dalam rangka persiapan PON 21 tahun 2004 dengan tuan rumah bersama adalah Provinsi Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara. Tadi kita sudah dengarkan laporan singkat dan sudah menggambarkan tentang kesiapan kita, tentunya semenjak pembukaan waktu hujan-hujan di lapangan KONI, ya semangat itu, dan tadi kita sudah dengarkan sekilas hasilnya bahwa beberapa cabang olahraga kita tentunya telah lolos untuk masuk nanti di PON yang akan datang. Terima kasih atas upaya kita dan sudah menunjukkan hasil. Termasuk yang baju putih di depan, tadi saya tanya baju putih di depan ini siapa lorang? Katanya ini yang sudah siap, katanya sudah siap bola kaki ya, ke sisi untuk masuk. Dan terima kasih tepuk tangan. Tentunya PON sesuai dengan undang-undang dan tentunya semangat olahraga di negara kita tentunya mempunyai tujuan, yaitu memelihara meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi kecerdasan dan kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, motivitas kompetitif dan disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh ketahanan nasional, mengangkat harkat martabat dan kehormatan bangsa, dan juga menjaga perdamaian dunia. Tentunya ini menjadi motivasi dan semangat kita bersama. Jadi tidak hanya sekedar olahraga, tetapi juga ada nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang bermanfaat untuk diri sendiri, yaitu kesehatan. Tetapi nilai juga terpenting adalah menjaga, menumbuhkan, mempertahankan rasa solidaritas sebagai anak bangsa. Tentunya sebagai bangsa Indonesia, kalau taruh di Aceh berarti dari Sabang sampai Merauke. Jadi waktu itu kita dari Papua harus bisa memperkokoh persatuan. PON bukan hanya ajang kompetisi olahraga semata, namun PON adalah arena kita bersama untuk merayakan keragaman, mempertebal semangat persaudaraan kita sebagai bangsa dan juga arena memperkuat persatuan dan kesatuan. Perlu kita pahami bersama bahwa dalam tahun ini, tepatnya di bulan September 2004, akan dilaksanakan Pekan Olahraga Nasional di Aceh.
Tentunya hitungan waktunya tadi 153 hari lagi. 153 hari lagi kita sudah masuk di pelaksanaan PON ke-21 ini. Oleh karena itu, dengan kata lain, kita harus siap untuk menghadapi event yang bergengsi di negara kita yang tercinta ini. Waktu kita tinggal 3 hari, dan pada kesempatan ini saya tekankan beberapa hal. Yang pertama, meminta Ketua Umum KONI Papua Barat melalui tim Puslatan PON 21 untuk segera menaikkan intensitas volume latihan yang lebih maksimal lagi guna mematangkan para atlet dalam mempersiapkan diri baik secara individu maupun secara bergu. Yang kedua, saya meminta kepada Kadispola Papua Barat bersama Ketua Umum KONI Papua Barat agar dapat bersinergi dan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin guna mendapatkan hasil yang optimal. Sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan KONI Papua Barat tentunya akan memicu prestasi di PON 21 nanti. Saya meminta kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk ikut berperan aktif dalam mendukung suksesnya PON 21 tahun 2024 melalui dukungan dan partisipasi aktif kepada para atlet dan cabang olahraga. Saya juga meminta kepada Kadispola Papua Barat dan Ketua Umum KONI Papua Barat untuk memantau secara baik penggunaan anggaran KONI Papua Barat dalam prosesi PON 21 tahun 2024 agar target prestasi yang diharapkan dapat tercapai. Saya meminta kepada tim anggaran pemerintah daerah Papua Barat untuk bersama mendukung pelaksanaan PON 21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Tadi kita sudah dapat proposal, ya, artinya anggaran kurang, perfect lah. Di sinyalnya adalah anggaran kurang. Nah, saya juga belum baca yang tadi, yang lebaran itu, karena waktunya juga sampai baju. Ya, itu artinya yang sinyalnya juga tidak begitu. Waktunya harus tahu, jadi Pak Sekda, izin nanti setelah itu kami bahas. Ya, tentunya kita punya waktu anggaran, ya. Oleh karena itu, kalau sudah dalam posisi pelaksanaan anggaran seperti ini, nanti tim anggaran coba bahas. Kira-kira kalau tambah lagi mekanisme apa yang harus kita lakukan. Kalau anggota Dewan ada di sini, tentunya nanti kalau ada memang solusinya harus bersama-sama dengan Dewan untuk kita bicara, maka perlu kita bahas bersama-sama kaitan dengan tambahan anggaran untuk PON 21 ini. Pada kesempatan ini juga sebagai Jabat Gubernur Papua Barat saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan bonus atlet pasca PON 20 Papua akan dikaji ulang. Ya, ini bahasanya dikaji ulang secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Hingga saat ini Provinsi Papua Barat telah dibekalkan, tentunya ini menjadi sebuah kondisi yang kita pahami bersama. Tetapi prinsipnya kami akan bahas lagi, kemudian tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan regulasi yang tepat supaya kita semua nanti bisa mempertanggungjawabkannya. Apalagi yang ini sudah terjadi pada waktu sebelum pejabat gubernur yang saat ini, sehingga tentunya saya tidak menyaksikan langsung, tetapi hanya membaca dan mendapat laporan. Jika perlu dibahas dengan baik. Yang kedua, terkait dengan bonus atlet PON 21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Pada kesempatan ini sebagai pejabat gubernur, kami telah memerintahkan PLT Kadispola Papua Barat untuk memberikan telaah teknis terkait besaran yang nasional sesuai kemampuan anggaran pemerintah Provinsi Papua Barat. Besaran bonus tersebut akan dikonsultasikan bersama dengan KONI Pusat dan DPR Papua Barat, tentunya dengan mempertimbangkan satu, nilai besaran APBD Provinsi Papua Barat terhadap beberapa provinsi pemani. Yang kedua, nilai besaran berdasarkan tingkatan event baik Olimpiade, SEA Games, Asian Games, dan kejuaraan dunia lainnya. Yang ketiga, bentuk bonus yang akan diberikan. Empat, tentunya merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2004, Provinsi Papua Barat tentunya telah menghibahkan dana hibah kepada KONI Papua Barat sebesar 50 miliar rupiah. 50 miliar itu kalau kesemuanya dalam karung itu banyak sekali, ya. 50 miliar itu ya tentunya cukup besar, tetapi ternyata event ini membutuhkan yang lebih dari 50 miliar kalau dibandingkan dengan sebelumnya tentunya. Tentunya anggaran ini digunakan dalam pelaksanaan PON 21. Demikian pula terkait dengan kekurangan anggaran PON 21 sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum KONI Papua Barat, Bapak Dr. Tumingus Mandacan, yang tadi disampaikan di mimbar ini, yang pada prinsipnya kami akan membahas lebih lanjut terkait dengan penambahan anggaran tersebut.
harapannya apapun kondisi kita tidak boleh patah semangat, karena keberhasilan itu bukan hanya dari besarnya uang yang ada, tetapi motivasi dan yang paling penting adalah visi. Visi itulah yang membuat orang kemudian bisa meraih tujuan. Saudara dari Kupang itu nasib tidak tentu uang sedikit, tetapi kalau lari jangan main-main dengan anak Kupang. Kalau maaf bulan nasib tidak tentu, tetapi semangatnya luar biasa. Kadang-kadang kita anggaran besar justru kita terbuai dengan anggaran, maka semangat kita itu turun. Karena mungkin makan lebih karena uangnya banyak begitu. Saya tidak berguru kepada KONI Papua Barat, namun sekiranya bisa prestasi KONI Papua Barat harus naik satu tangga dari prestasi PON 20 di Papua, atau bahkan bisa masuk pada urutan belasan di kancah nasional. Kalau yang lalu di tangga 24 di PON, kalau bisa naik ke 23 lah paling tidak, kalau tidak bisa lewat sampai naik ke belasan. Bersamaan dengan rapat hari ini, sebagaimana juga pemerintah Provinsi Papua Barat di bulan suci Ramadan ini melakukan safari Ramadan yang di dalamnya dilakukan buka puasa bersama, yang mana safari Ramadan telah dilaksanakan di semua kabupaten Papua Barat. Saya ikut di 4 kabupaten, 3 kabupaten di bawah pimpinan Pak Sekda, yaitu Fakfak, Kaimana, dan tentunya Wanamba. Dan ada 7 kabupaten safari Ramadan telah kita laksanakan. Dan pada hari ini juga kita akan berbuka puasa bersama antara pemerintah Provinsi Papua Barat, tentunya baik dari pemerintah daerah maupun juga jajaran Forkopimda yang hadir, Pak Panglima, Pak Kapolda, Pak Kabinda, Ketua MRP dan DPRD, semuanya hari ini kita bersama-sama hadir di sini selain mendapatkan presentasi terkait dengan progres daripada persiapan untuk PON 21 dari Papua Barat, tetapi kesempatan ini juga, ini hari ke-28, kita mungkin 29 saja di Papua 5. Besok hari ke-29, ini hari-hari terakhir. Hari terakhir ini menurut Ustadz itu hari-hari di keluar dari api neraka. Jadi berarti kita punya badan dikasih ringan betul. Jadi nanti kalau upacara dan PON itu kita sudah ringan semua. Jadi dan ini hari yang luar biasa, karena sebenarnya hari-hari ini izin sebenarnya menurut etika berpuasa itu hari ini sudah di rumah tenang sudah. Ini sudah beli beras untuk bersih-bersihkan beras untuk zakat fitrah, mensucikan diri sebenarnya. Tetapi kepentingan untuk bersilaturahmi dengan para atlet itu tentunya sangat penting. Oleh karena itu dengan semangat, ketulusan dan keikhlasan kita semua pada hari ini, dan insya Allah kita buka puasa bersama, kita sudah punya tekad. Insya Allah kita jauhkan dari seluruh mara bahaya, bencana. Karena tadi saya dapat informasi pada bola ada bencana di Majene kalau di mana tadi, ada gempa 6,7 skala Richter, dan itu tanah tergeser dan lain sebagainya. Kita berdoa supaya kita dijauhkan dari semua bencana itu, kita semua sehat, dan insya Allah negara yang aman, tenang, pemilu sudah selesai, Mahkamah Konstitusi sedang bersidang, kita berdoa supaya semua hasilnya betul berjalan aman lancar, sehingga insya Allah waktu yang ditetapkan untuk PON 21 ini betul-betul kita maksimal, baik pusat maupun daerah semua maksimal untuk menyelenggarakan PON ini. Memang dalam sejarah PON, kondisi-kondisi negara dalam keadaan gawat pun PON tetap jalan. Dan PON lah yang membuat negara itu menjadi aman dan tenang. Jadi kalau kita bicara PON di Solo di awalnya itu negara dalam keadaan tidak aman-aman saja. Begitu Pak Kabinda tetapi PON lah yang mempersatukan Indonesia. Oleh karena itu pasca politik ini, wacana pemikiran berbeda-beda, tetapi insya Allah dengan semangat PON 21 Indonesia kembali utuh, kemudian nyaman,
insya Allah kita melihat Indonesia menuju 2045 Indonesia emas yang kita nantikan. Karena perlu kita ketahui bahwa Ramadan merupakan ajang kita bersilaturahmi, seluruh ini sangat dianjurkan karena memiliki efek yang sangat konstruktif. Karena itu saya mengajak kita semua untuk terus menjaga silaturahmi dalam kebinekaan dan terus membangun Papua Barat dalam bingkai negara kesatuan Indonesia. Dan sebelum saya akhiri, perlu saya informasikan kemarin saya dengan rombongan yang menghadiri acara di Bappenas, dan acara itu sedih juga karena disampaikan bahwa inilah rapat para gubernur yang terakhir di ibu kota negara atau ex ibu kota negara di Indonesia, di Jakarta. Dan setelah itu tahun depan rapat koordinasi para gubernur di daerah Bappenas tentunya dilaksanakan di ibu kota Nusantara. Dan setelah itu kami juga, karena ini setiap daerah harus mempersiapkan untuk kantor perwakilannya di ibu kota Nusantara, maka saya sudah dengan tim menuju ke Kalimantan Timur di Samarinda, berjumpa dengan pejabat gubernur Kalimantan Timur. Dan di dalam pertemuan itu beliau mengatakan, inilah gubernur pertama yang datang melihat tanah di Kalimantan Timur. Ya, oleh karena itu hasil rapat para gubernur Papua Barat, ya kami sepakat untuk 6 pejabat gubernur mencari lokasi yang sama-sama satu tempat, supaya kalau toh nanti kami bangun kantor satu tempat, satu lokasi. Dan terima kasih kepada pejabat gubernur Kalimantan Timur, beliau mengatakan tinggal pilih saja yang dekat-dekat di arah Bontang itu, dari Balikpapan. Dari Balikpapan lebih dekat kita menuju ke IKN. Satu informasi yang penting yang saya dapatkan langsung ketika diantar menuju ke lapangan dan dipersiapkan nanti untuk upacara 17 Agustus nanti. Dari titik 0 di sebelah timur itu ada lapangan bagus, dan menatap ke atas itu adalah Istana Negara. Istana Negara yang di sana ada burung garuda besar. Dan saya berdiri di situ dan saya meyakini bukan lagi mimpi, tetapi itu sudah menjadi kenyataan. Jadi kalau dengar-dengar orang bilang bahwa ini cerita saja, tidak, barang ini semua jadi, ya. Dan tanggal 17 Agustus Presiden memimpin upacara di ibu kota negara. Ada hal yang penting yang disampaikan kepada saya adalah ini adalah hadiah untuk generasi milenial 100 tahun Indonesia merdeka. Dan yang menjelaskan kepada kami pada waktu masuk itu anak-anak muda semua yang menjelaskan tentang ibu kota itu dengan rancangan-rancangan yang luar biasa. Mengapa ini penting? 100 tahun ini generasi muda itu tidak menyaksikan langsung tentang perjuangan bangsa ini. Oleh karena itu harus dibagikan lagi semangat keindonesiaannya, karena mereka tidak bisa lagi melihat katakanlah masa lalu, tetapi kemudian bagaimana memberikan masa yang akan datang. Pembandingnya mereka sudah menilai Dubai, Singapura, ya, negara-negara itu. Anak-anak muda ini sudah melihat itu. Oleh karena itu, untuk membangkitkan semangat Indonesia, para milenial ini, mereka harus punya kebanggaan tersendiri, dan mereka ikut bersama-sama di dalam kaitan dengan membangun ibu kota negara saat ini. Dan ini menurut saya perasaan itu yang saya dapat ketika saya melihat luar biasa bangunan dan tata kotanya yang dibangun di IKN. Oleh itu sekali lagi untuk generasi milenial, ya, mari kita dukung itu. Dan insya Allah kalau juga perwakilan Papua Barat ada di sana, ya silakan. Kalau dari Aceh nanti main bola baru lewat di situ, singgah lagi di situ, tinggal kemudian bagi IKN. Ya, hal yang lain yang menarik adalah kita punya pupuk Kaltim yang nanti menjadi pupuk Fakfak. Oleh karena itu kemarin kepada semua pihak, jangan kita tunggu kabupatennya, karena kabupatennya kalau terlambat kita harus berjuang untuk cepat, Pak Kapolda. Ini kita harus berjuang karena memindahkan satu yang namanya Bontang itu akan dipindahkan seperti itu di Fakfak. Nanti seperti juga yang ada di Bibit Tangguh, dan itu luar biasa, ya. Itu bisa mendorong terkait dengan ekonomi di Papua Barat ini,
Karena hari ini kita, mohon maaf aja, dalam sajian data terakhir, kita yang lahirkan Papua Barat Daya, tapi Papua Barat Daya hari ini angka-angka kemiskinannya itu paling di bawah, ya, stuntingnya paling di bawah, inflasinya paling rendah, justru yang paling tinggi itu Papua Barat. Saya tidak tahu salahnya ada di mana. Satu di antaranya adalah soal transportasi. Bahwa kita hari ini kontribusi terhadap inflasi tertinggi adalah transportasi udara. Dan memang untuk Papua Barat ini, supaya saya ingin sampaikan kepada kita semua, kita bukan satu klaster. Wilayah kita itu terbentuk dengan 3 klaster. Jadi klaster Manokwari, klaster Fakfak, klaster Kaimana. Ya, kenapa? Kota Manokwari itu daerah belakangnya hanya Wadama dan Bintuni. Fakfak itu sendiri lagi daerah belakangnya. Kaimana itu sendiri daerah belakangnya. Tentang distribusi barang dari luar. Dan Fakfak itu sendiri dari luar. Kaimana itu sendiri juga dari luar. Dan Manokwari juga sendiri dari luar. Bukan Fakfak dari Kaimana itu dapatnya dari Manokwari. Sehingga hari ini ketika pengukuran tentang inflasi itu hanya diwakili oleh Manokwari, tentunya tidak bisa terwakili. Sorong yang hari ini begitu muncul Papua Barat Daya, indeks harga konsumennya bukan lagi Manokwari, tetapi ditambah dengan 2 kota, ya, sehingga ada angka rata-ratanya. Oleh karena itu kami sedang juga berusaha dan bersama Kompimda kami mohon dukungan agar statistik segera untuk menambah lagi 2 kota supaya kemudian ada angka rata-ratanya, supaya inflasi kita itu bisa tertekan, ya, bisa tertekan. Ini soal hitung saja, ya. Oleh karena itu tentunya sekali lagi, walaupun kita angka kemiskinan masih tinggi, tetapi tentunya semangat kita tidak boleh pudar. Karena investasi di Teluk Bintuni itu sampai dengan Fakfak itu, termasuk yang di semen, ya, khususnya Teluk Bintuni dan sekitarnya, itu sampai dengan 25-150 triliun. Itu disampaikan Bapak Presiden pada waktu peresmian, ya, Tren 3 dan juga kaitan dengan pupuk kaki. Sekali lagi itu, oleh karena itu, kalau pupuk Kaltim dulu, kemarin waktu saya bilang di Bondan, pupuk Kaltim, minta tolong sepak bolanya yang dulu di pupuk Kaltim dihidupkan nanti di Papua Barat. Kalau itu, kita bisa bina sepak bola bagus, dan anak-anak Papua itu banyak yang ada di sana, minta tolong nanti, insya Allah kalau pupuk Kaltim sudah betul eksis di Fakfak, bangunlah, ya, sepak bola Papua Barat untuk perseman masa lalu kembali lagi, ya. Adolf Kambo sudah pergi, tetapi Adolf Kambo muda harus bangkit lagi untuk perseman. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Ustaz sudah cepat sudah karena semua berpas. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, satu saudara dalam logam rumah kaki 1000. Kalau bukan sekarang, kalau bukan kita, terima kasih. Berkenan dengan hormat Ketua Umum KONI Papua Barat, didampingi PLT Kadispora Papua Barat untuk mengambil tempat di depan. Kita bersama-sama akan menyaksikan penyerahan bantuan hibah dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Semua yang hadir ini sebagai pertanggungjawaban publik bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengalokasikan anggaran untuk PON 21 sebesar 50 miliar rupiah dalam program hibah. Silakan digunakan dengan baik dan tentunya kami yakin dan percaya bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan penggunaannya. Dan kemudian kalau nanti ada yang kurang, tentunya pasti kurang. Oleh karena itu nanti bagi pemerintah akan kita bahas dan kemudian kita perhatikan dengan serius. Hadirin dimohon berdiri. 2, 3.